Tapi menurut gua kalau manual brew itu bukannya ini ya, bukannya lu mesti dari biji, lu apa sih namanya itu pakai mesinnya? Lu dari biji jangan begitu. Sorry, susu jadi sapi gini. dong. Sorry. Ngomong per sapi. Lu brew kan? Iya, di brew itu namanya di brew. Oh, itu namanya di brew. Iya. Halo sahabat Daihatsu, kembali lagi di Daihatsu Ngepot. Ngepot kiri, ngepot kanan. Cita lucu gak? Lumayan bagus. Lumayan lah ya. Kok. Oke dong. Keren. Mario Lawalata. Aduh Nat, gila. Lu tuh Gue senior. fans lu waktu Gua fans lu. Pretty Boy sekarang habis. The best gue sih. Itu gue gak acting loh. Iya gue tahu. Makanya mereka Semua orang pilih ngomong lu. ini acting lu bagus banget Nat. Itu bukan acting. Tapi gila gue tuh udah tahu lu lama banget. Waduh, maksud tuh- lu gue tua gitu. Dengan kata lain ya. Lu lawas lah. Bisa sesuai nama. Lawas latas. Apa kabar? Baik. Lu tuh lagi sibuk apa sih? Gue lagi sibuk baru buka coffee shop gue. Nah itu mau kita bahas pas Mat. Bridging gue bagus ya. Keren tuh. Dan kenapa namanya Unfinished Coffee? Unfinished Coffee itu namanya karena gue pas ngebangun Nggak finish. nggak finish akhirnya gue namain Unfinished Coffee aja gitu. Serius loh? Dan memang sesuai dengan konsep bangunannya sih. Industrial lah. Industrial, rustic gitu. Wah. Udah berapa lama Mar? Baru banget Nat, belum 3 minggu. Oh baru gitu. 2 mingguan. Main dong ke situ. Harus dong harus. Iya. Tapi yang pengen gue tanya kenapa tiba-tiba anak basket, aktor, kok jadi main kopi? Emang gue doyan ngopi. Lu doyan Emang ngopi gue dari doyan awal? Ngopi. Oke. Nggak dari awal sih. Ya hampir baru 10 tahunan sih, baru 10 Oh, nggak tahunan. hampir dong. Nggak lama lah, cuma kan kopi kan udah lama banget kan. Oke. Gitu. Terus ya gue suka, akhirnya karena gue suka ngopi, gue suka ke coffee shop, tiap gue traveling kan gue suka traveling juga. Oke. Gue suka cari tempat yang lucu-lucu gitu. Pengennya sih gue tadinya F&B, maksudnya kayak restoran gitu. Cuman ribet banget, pusing banget. Kopi lebih simpel lah. Gitu akhirnya baru bisanya kopi dulu. Gitu. Lu belajar nggak? Lumayan, iya belajar. Aku bikin kopinya, terus akhirnya tahu sedikit-sedikit tentang perbedaan kopi itu, terus brewingnya, manual brew dan pakai mesin atau segala macam ya akhirnya belajar mau nggak mau. Oh, dan mulai mencintai itu. Iya. Lu lebih mencintai kopinya apa lu ngeliat ini peluang bisnis duit nih Nat? Enggak, gue lebih mencintai kopinya, lebih mencintai kayak nongkrongnya, suasananya, makanya vibesnya, makanya tempat gue tuh gue bikinnya orang untuk asik nongkrong. Teman tetap lah, maksudnya gue tetap nggak asal-asalan juga kopinya. Iya. Soalnya tadi gue baca artikel katanya Mario Lawalata rela nggak syuting demi buka kedai kopi. Itu benar? Lumayan benar sih. Ya. Kenapa? Selagi waktunya nggak mengganggu kopi gue mau gitu. Oh gitu. Terus tadi gue baca juga katanya Mario Lawalata sempet jualan cendol 12 tahun. Itu benar? Bukan gue nyokap waktu itu. Nyokap waktu itu. Berarti emang udah ada darah-darah pedagang ya? Darah pedagang ya. Udah ada ya? Udah ada kayaknya. Oh gitu. Turun ke elu dan ke kopi. Ke kopi. Oh gitu. Berarti lu secinta itu dong sama kopi. Setelah lu buka nih. Iya, udah cinta banget, jadi suka banget karena menurut gua kayak kopi itu juga kita tuh butuh lah gitu kopi karena kan sehat juga buat kita juga bagus gitu kan. Terus juga ya kalau gua basket, gua nge-gym, pokoknya gua olahraga itu beda banget kalau gua nggak ngopi sama gua ngopi. Itu ngaruh banget. Iya, segitunya. Oh segitu berasa banget. Ya? Oke. Kalau orang awam kayak gue kan nggak tahu ya jenis-jenis kopi itu sebenarnya Indonesia tuh kaya nggak sih? Wah gila banget, kaya banget. Kopi gue kopi Indonesia semua. Oh kopi Indonesia kopi pure? Indonesia pure kopi Indonesia gitu. Maksudnya campuran tapi semua dari Indonesia. Oh gitu? Gitu iya. Dan menurut lo nih selama lo jualan kopi the best menurut lo biji kopi itu dari mana sih? Ya so far sih masih ya Gayo lah, Gayo, Aceh ya? Masih itu yang ini. Tapi Flores juga oke, enak. Tapi gitu. kan lagi selera ya. Ya selera ya? juga. Cuman kalau yang paling umum sering tuh Flores sama Gayo tuh kayaknya banyak lah dipakai di mana-mana. Oh, dan anak muda masih mencintai itu iya. ya. Oke. Nih, karena di sini tuh podcastnya agak lucu. Jadi kita tidak bisa memilih topiknya. Oke. Topik yang memilih kita. Wis. Mantap gak tuh? Jadi ada amplop. Wih, udah dikasih amplop aja gue. Seneng apapun banget isinya. Oke. Suka nggak suka lo mempertahankan argumen itu. Oh, oke. Yeah, walaupun gue pikir duit. Kalau amplop biasanya duit. Gue udah bawa kabur, ya kan? Iya. Ini buat lo, ini buat gue. Gak boleh tuker lagi kita. Lu curang Gue curang ya? Lu curang. Nggak, gue takut gak bisa bahasnya kalau ini soalnya. Soalnya gue gak kopi banget bro. Oke, sip. Nah ini gue banget nih. Gue dapet ini Mar. Nongkrong enak, kopi kekinian. Gue banget nih. Ini lebih keren. Nongkrong enak, kopi brew manual. Aduh, ribet. OG nih, original.
Inilah yang lebih masa kini. Enggak lah, itu anak sekarang itu. Kalau lu anak? Ini sama maksudnya. Enggak lah, ini lebih soul coffee-nya dapet. Waduh, pas dong. Ya lumayan lah, walaupun gue baru belajar buat manual. Tapi Nggak. ya gue ngerti. Kalau gue, Iya. gue tuh kalau beli kopi, ya udah yang lagi ngetren aja. Let's say gue mau pakai aplikasi, wah ini lagi hits gue. Gue nggak terlalu tahu rasanya. Iya. Gue nggak terlalu mikirin apanya, yang penting kopi. Tapi lu ngopi lumayan. Banget. Tapi gue nggak tahu. Oh ini kopi ngerti. Iya. Gue cuma bayar yang suka kopi Iya, yang lagi pokoknya ngetren. apapun kopi enak lu minum Gua aja minum. udah. Kalau oke. lu berarti kalau manual tuh apa? Kalau manual brew itu kayak lebih lu ngerasain taste-nya, lu ngerasain prosesnya. Waduh. Jadi lu bener-bener menikmati. Jadi lu Ribet bener-bener dong. Iya, tapi kalau lu punya soulnya di situ lu cinta nggak ribet lah. Oh, nggak Ibarat ribet. lu lagi deketin perempuan gitu ya kan, tapi lu bener-bener suka lo. Ini nggak ada yang ribet, pasti apapun lu sikat ya kayak gitu. Kalau lu tuh ini sikat terus ya? Sikat terus. Jadi ini manual lo Ya. pakai biji kopi dulu. Oke. Lo manual brew lo taruh di atas, habis itu lu siram air panas, lu putar pelan-pelan. Wah, lu Itu bisa enak ya nikmatin prosesnya itu. Heeh. Itu beda. Itu nggak bisa dirasakan sama lu minum aja kopi sedek udah. Itu beda banget. Oke. Totally beda. Totally beda. Beda. Rasanya beda. Ya tapi menurut gua ya zaman sekarang ribet gak sih manual-manual ala-ala gitu. Iya. Kalau buat gua sih tinggal pesen mau kopi seduh kayak menurut gua sih lebih enak. Ribet tapi worth it nggak masalah. Ya kan. Iya Yang juga. penting kan Iya. itu. Jadi lu Ribet. harus lu yang penting tuh pas endingnya, pas sudah selesai lu minumnya, lu nikmatinnya itu beda. Karena lu kalau kopi yang udah jadi langsung gitu, lu minum kayak ya udah, habis lu minum habis udah selesai. Udah. Kalau ini kan lu pelan-pelan, lu tunggu dulu apanya tuh ampasnya Ampasnya jatuh, jatuh. nikmatin lu cium tuh baunya beda. Nah, baunya tuh beda banget. Oke, Itu kenapa baunya banget. beda? Karena kalau lu manual brew itu lebih bau kopinya tuh lebih tajam. Kalau lu Nah, manual di brew? situ jadi pas lu minum ada Bisa baunya lu dulu, baru lu minum hangat-hangat, the best. Cuman kalau kopi-kopi dingin pakai apa misalnya cuman gula doang atau gula aren atau apa langsung nggak ada kan kita- sensasinya bro. Kita kan suka buru-buru, udah pesan datang mau seduh apa mereknya, yang penting kopi, melek. Kalau gua quality sih Oh, lu ya. quality ya, iya. Soalnya Quality emang itu lagi mau jualan penting. kopi ya. Iya. Penting. Enggak. Tapi menurut gua kalau manual brew itu bukannya ini ya, bukannya lu mesti dari biji, lu apa sih namanya itu pakai mesinnya? Lu dari biji jangan begitu. Iya, sorry, Susu jadi begini. sapi dong. Sorry. Beda itu. Lu meresapi. Lu drill. Iya, di brew itu namanya di brew. Oh, itu namanya di brew? Iya. Oke. Manual brew makanya. Berarti bilangnya. tergantung bijinya dong. Iya, ngaruh banget. Jadi ya itu tergantung biji kopinya apa juga. Cara manual brewnya juga suka beda-beda tuh. Nah, itu gue belum sampai situ sih. Cuman gue udah kasih tahu. Lu udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu pelajarnya gitu. Dan gebrunya tuh beda-beda. Ada yang muternya misalnya begini, ada yang harus dimiringin sedikit, ada itu juga beda-beda. Kalau biji yang nemuin di gini-gini lu pernah? Enggak usah. Beda lagi. Beda ya. Manual Nggak, juga sih. Itu manual Cuma beda juga kan. tapi beda. Enggak, tapi kalau misalnya orang awam kayak gua atau yang nonton nih, biji apa sih yang bagus? Gak enak ya biji. Biji kopi apa? Mana gitu. Biji kopi apa sih yang Wah, bagus? kalau biji kopi tuh ya gimana ya? Kalau gue tuh gue sampai udah pernah maksudnya raw biji kopi tuh gue makan gigit cobain atau Oke, memang oke. beda sih, memang beda-beda. Oh ya. Memang beda-beda Tapi kan rasanya. katanya biji kopi paling bagus kan dari Brazil katanya, gua nggak Oh tahu ya. iya, gue nggak sampai belum mendunia Belum- begitu belum sih. di situ Katanya ya. iya, gue tahu. Gue dengar dari Brazil, terus dari Kuba juga kalau nggak salah. Kayak Kuba ada bukan biji itu deh. beda ya. Dia lebih ke Ini marijuana. Beda dong Beda bijinya. dong. Oke. Terus. Iya gitu. Jadi ya gitu lah, bijinya tuh dimakan terus dirasain. Nah, gue tuh udah pernah. lu melakukan itu? Iya, gue rasain. Oh iya, beda-beda ya. Ternyata tuh memang ada taste-nya tuh beda-beda di lidah tuh beda banget. Oh, gitu. gitu. Sampai segitunya, jadi digigit, habis gigit. Tapi yang nggak ditelan ya, habis itu kadang gue buang karena kan kalau ditelan aneh juga. Iya. Nyangkut aja. Gitu. Jadi ya terus karena bijinya itu dengan manual brew, Oke. ampasnya itu juga berbeda nanti. Emang Baunya iya ya? itu beda. Oh, oke. Itulah seninya manual brew. Kalau gua sih Makanya. tetap kalau orang kayak gua mageran kan. Seduh. Iya, lu cobain dulu makanya. Oke. Karena kalau lu udah biasa yang Nyeduh. instan, kayak gue juga biasa yang instan yang kalau gua yang suka banget yang simple instan. yang Simple. gampang. Begitu cobain manual memang beda. Sensasinya beda banget.
Jadi lo akan ya maksudnya yang instan nothing lah kayak ibarat ya gampang lah Copot, gitu. udah Tetap kelar. bikin udah selesai. Cuman kalau lu manual brew tuh memang beda. Sambil lu manual brew lu ngobrol dulu, lu tunggu panas, habis itu lu cium baunya, lu minum, emang beda banget. Apalagi kalau minumnya misalnya di tempat-tempat kayak pegunungan yang gitu-gitu ya. Kalau misalnya gue tuh sebenarnya di Ubud tuh gue suka tuh manual brew. Enggak, berarti lu pas ke Ubud lu bawa mesinnya juga? Enggak dong, gue cari tempat kopi yang manual brew. Gua kira lo bawa dari sini. Segitunya, aduh sampai nyangkut gue. Iya kan? Oh gitu. Iya lah, Terus gue cari yang manual brew. Karena enak, suasana juga ngaruh banget kan. Oh, jadi kita harus ke gunung dulu. Iya, maksudnya lebih agak capek ya. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga kan. Nah, gue kalau capek nyari gunungnya gue takutnya iya, ya kan. Bener. Enggak, oke kalau ngomongin bisnis dulu deh si Unfinished ini. What's make you difference dari menurut gue kopi tuh udah menjamurnya gila-gilaan. Dan lu masih berani membuka, gue tetap buka deh. What's make you difference? Dia konsep. Gue bener-bener konsep gue kayak gue pikirin every single details. Jadi lo kalau nanti lo ke tempat gue, every corner sampai kamar mandi, sampai kamar mandi perempuan laki-laki pun beda. Itu bau kopi kamar mandinya? Bukan bau kopi, ya. tapi konsepnya tuh beda. Oh, konsepnya beda. The concept it's different dan gue pengen menikmati kayak jadi gini. Awalnya nggak tahu ya. Ini menurut gue pribadi. Ini gue berbisnis bukan berdasarkan kayak pebisnis lain lah gitu, kayak gue bisnis hitung-hitungan bla 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 enggak. Gue berdasarkan apa yang gue rasa sebelumnya gue jadi customer. Jadi kalau gue datang ke coffee shop, apa yang pengen gue dapetin nih? Apa? Gitu. Iya, feeling kayak nyaman, ngopinya enak. Kopinya kalau kopi ya misalnya lo taruhlah misalnya 100 orang datang ke coffee shop, yang bener-bener ngerti kopi 10 aja gue palingnya udah hebat. Gitu. Yang lain kan cuma pengen duduk ngopi kayak lu gitu lah, santai gitu foto kan. di Instagram, posting gitu. Oke. Nah, itu yang gue pengen dapetin dari customer gue adalah lu nyaman di tempat gue, lu minum kopinya enak, bukan juga kopinya asal-asalan, murah dan gak enak. Harga juga gue masih sesuai lah untuk banyak sih yang bilang dari Jakarta Selatan kemurahan. Tapi ya gue gak salah lah karena masih hitung-hitungan gue masuk gitu. Jadi masih oke. Dan itu jadi gue pengen se-feeling itu semua itu dapat customer gue. Oh lu sekopi itu ya? Segitunya gue. Bocah jadi kopi nih ya tiba-tiba ya. Makanya unfinished coffee gue beda. Jadi gue harus cobain. Gue harus cobain banget. Iya gue harus cobain. Tapi gue belum ada manual bro. Enggak bukan. Lu udah ngomong banyak dari menit awal ya. Alatnya udah ada. Manual brewnya udah ada. Cuman kan yang mesen manual brew ya selama gue buka kayaknya belum ada 5 orang lah. Udah ada yang nanya gitu. Udah Tapi kan ya apa tuh kebanyakan tuh ya kayak lo kesukaannya tuh yang cepat-cepat aja, yang instan, yang gitu. Jadi menikmati tempatnya santai gitu. Jadi saya kalau yang manual brew paling gue doang pagi-pagi. Itu pun karena gue buka pagi. Dan orang-orang free kopi biasanya ya. Iya benar gitu. Tapi akan sih itu akan sangat gue rencanakan akan ada manual brew. Gitu. Ngomongin bisnis lu kan lagi pandemi. Mas gue banyak orang berlomba-lomba justru malah tutup. Lu malah buka. Dan tadi lu cerita sama gue ada investor net gue buka sendiri. Kok lu berani? Iya gini, awalnya kan memang gue kan udah pas lagi bulan Agustus September tuh udah lihat tempatnya, udah bikin planning semuanya. Gue nanyain teman-teman gue, ya mereka pertama ada yang udah mau tiba-tiba tengah jalan nggak jadi. Cuman ya gue ngerti lah, karena pasti pandemi terus gue kan nggak ada history udah pernah buka bisnis apa gitu kan nggak ada. Dulu gue ada kalau pernah dengar namanya Pongmi, ada pingpong lounge di Gunawarman. Tahu. Itu tapi gue chip in aja, naruh aja udah di silent partner. Itu juga udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada kan gitu. Nah jadi mungkin ya banyak lah karena udah pandemi kayak gue nggak ada history apa pernah bikin apa. Jadi gue ngerti lah gitu. Akhirnya ya gue decide kalau gue nggak coba, gue nggak pernah belajar nih. Gitu. Satu gue memang pengen belajar F&B dunianya kayak gimana. Kedua, I have the time. Gue punya waktunya karena pandemi malahan. Kalau nggak pandemi kerja, syuting, gue traveling, gue basket. Bukan waktunya nggak ada. Karena ini nih lo harus benar-benar dedicate abis-abisan. Gue tuh 2 bulan terakhir ini. Rumah gue kayak kosan, bener-bener gue ke tempat kopi malam cuma tidur berapa jam, 4 jam 5 jam, bangun pagi ke tempat kopi sampai malam gitu ya 2 bulan ini. Every day, sampai every single day. Ya? Aduh kopi-kopi gitu. Kopi. Enggak sampai situ ya. Oke. Belum sampai ke situ, belum. Serius itu kalau 3 tahun gue gitu. Iya 3 tahun iya sih ya. Kalau kopi lu gitu ya. Iya gitu. Jadi gue bener-bener every single day sampai saat ini tuh gue begitu terus. Oh gitu selama 2 bulan. Selama 2 bulan terakhir ini tuh gue segitu terus. Se-freak itu. Terus. Karena ya kalau nggak begitu dan gue nggak tahu bagaimana sesulit apa sih kopi ini atau F&B ini, detail-detail tempat gue. Jadi gue nggak ngerti apa-apa nantinya gitu kan. Gue karena gue udah terjun langsung sendiri ya gue harus tahu semuanya.
gitu. Dan gue belajar sih. Jadi gue sebenarnya ini pembelajarannya sih yang gue senang. Jadi gue belajar semuanya, terus juga di pandemi malahan I have things to do. Itu paling penting. Itu makanya kan orang kan malahan mikir pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu, nggak ada kerjaan, enggak. Malahan lu harus berani dan malahan lu punya waktu. Itu paling penting untuk nyoba yang baru. Nah, makanya kayak gue di Desu ngepot nih. Bener kan? Tiap minggu gue ngepot. Lu ngepot mulu. Sampai ngepot tuh tadi jatuh tuh botol. Ya kan? Nanti kita ngulang take-nya. Oke, berarti ngomongin kopi, lu berarti sekarang kopi banget nih. Terus banyak kendala gak sih kalau kan ini berarti bisnis pertama lu yang lu doang ya? Iya benar. Gak ada orang yang chip in, gak ada investor. Banyak gak masalahnya jadi bisnismen? Berarti Mario Lawata si bisnismen ya? Iya dong. Iya bisa lah. Banyak masalah gak sih? Banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Sampai sekarang pun gue masih belum set up. Maksudnya banyak yang harus gue set up. Kayak semuanya dari awal lagi gitu. Tapi ya gue belajar lagi, gue jadi tahu. Banyak banget ya kan masalah lo. Supplier lo, masalah misalnya kebersihannya karyawan. Besok gak masuk. Nah ya kayak gitu. Mending ada kalau besok. Jadi paginya cancel bilang saya gak bisa datang, mampus gak lo? Harus cari orang. Kalau enggak ya udah yang ada aja, terus nggak taunya pas lagi rame. Iya. Banyak lah, banyak. Tapi lu turun tangan dong. Turun tangan langsung. Lu bukan yang tahu, tangan gua kotor deh. Enggak, gua bener-bener langsung. Oh iya. Oh lu enggak ya? Enggak, gua langsung, gua bersihin, gua ngap meja, gua ngangkat, gua crossing, gua bantuin beres-beres semuanya lah. Gua bersih-bersih, gua nyiram tanaman, pokoknya semuanya deh. Semua lu ya? Semuanya gua ikut ngakuin, ikut bantu maksudnya. Nah ngomong-ngomongin itu, jangan-jangan waktu lu habis sampai lu nggak nikah ya? Bridging gue masuk kan. Keren. Asik Ini ya. keren Itu nih. Lu kan ada apa ngepot gosip show. Iya. Enggak, soalnya gue ngeliat lu kayak you got everything sih. Iya, kalau itu beda sih. Beda. Ini beda sama kopi ya. Beda sama kopi, beda sama bisnis dan lain-lain. Kalau itu memang belum ketemu aja. Klise deh lo. Oh bener. Lu kan harus ketemu yang cocok. Gitu. Karena kalau ketemu yang lu suka banyak. Iya dong. Kalau yang suka-sukaannya banyak, cuman yang cocok itu nggak gampang lah. Bukan gara-gara lu lagi banyak bisnis. Emang belum dapet aja ya? Iya emang belum aja. Makanya jodoh tuh di tangan Tuhan. Nah, lu udah mulai percaya itu dong ya? Percaya. Dari dulu gue percaya itu. Jadi gue percaya one day pasti akan ada jodoh gue. Sedap. Mario Lawata. Tapi DM penuh dong cewek Mario. Enggak juga. DM kopi, nanya kopi mulu. Buka jam berapa? Ada apa aja, bisa ini bisa gitu. Berarti tapi ada yang salah nggak sama kopi kekinian gue? Kan sekarang orang juga pindah praktis lagi. Sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah. Ini emang topik Daihatsu aja ngerepotin kita. Gak ada yang salah kok. Lu mau ngopi di mobil sambil ngepot juga asal lu bisa megangnya kenceng ya kan. Gak masalah juga. Jadi sebetulnya emang pilihan. Lagi-lagi semua itu pilihan lu sukanya apa gitu. Tapi dua-duanya both way sih buat gua. Lu mau kopi kekinian, lu mau manual brew, lu mau kopi lu campurin apa juga sebenarnya itu selera lagi kan. Tapi definitely lu bisa menjanjikan ya antara kopi yang praktis kekinian sama yang manual tuh lu bisa pastikan lebih enak yang itu sebenarnya. Lebih original. Ini kalau manual brew it's original. Jadi ya ibarat lo apa ya, lo misalnya lo musik lah gitu lo musik. Lo tahu dong misalnya musik kalau udah mulai ada mulai yang aneh-aneh, udah yang misalnya techno apa kan udah nggak original, udah bukan. Kalau techno gitu pasti nggak pulang-pulang. Nah kan bisa dicari tuh. Oh lebih deep ya. Nah kalau ini tuh originalnya musik lah ibaratnya kalau manual brew. Jadi not balok mungkin ya. Iya. Gitu. Oh gitu. Not balok. Sebenarnya lebih ribet ya. Lebih ribet. Tapi lebih dapat kalau lebih dapat feel-nya, soul-nya sama si kopi itu. Oh dibanding kopi kekinian. Nah iya. Walaupun di tempat lu yang laku tetap kekinian. Tetap emang kopi kekinian enak karena kan ibarat musik. Udah ada pop, udah ada metal, udah ada. Jadi lu masukin semua beat-beatnya lu masukin. Ibarat musik kan kayak gitu. Dari si not balok itu campur-campur apa. Jadilah kopi kekinian itu. Jadi it's fine juga gak masalah. Mar, sama gue mau nanya deh, gue tuh cukup salut sama orang kayak lu ya di tengah menjamurnya bisnis kopi. Gue juga sebenarnya hampir bikin sih. Cuman yang gue pikirin adalah gue takut bersaing aja. Udah ada raksasa ini, ada lo kopi yang terkenal tuh investor gini. Jadi gue agak ngedown. Lu nggak ngedown ya? Enggak, gue malah sekitaran gue tuh si kopi raksasa itu semua di sekitaran gue. Iya, lu tahu. Jarak cuman berapa 100-200 meter doang. But again, ya gue yakin dengan konsep gue yakin dengan apa yang gue suka dan emang gue mau belajar. Jadi kalau lo nggak mau lo lakuin, nggak lo perbuat, lo nggak akan pernah tahu nantinya kesalahan lo ada di mana. Betul. Lo gagalnya kenapa, lo nggak akan pernah tahu dan lo nggak akan pernah belajar.
Tapi kalau cuma takut-takut doang gitu, nanti ini ada takut kalah sama dia. Tapi lu nggak tahu apa kalau kalah atau menang. Betul. Lu belum mulai. Tapi once lu udah lo lakuin, then you know. Dan kalaupun nih gue udah bilang sama nyokap gue dan kakak gue, kalaupun gue rugi, kalaupun gue bangkrut in like 1 minggu deh 2 minggu, it's okay. Dan I learn. Gue belajar. Lu belajar. Nah itu pelajaran itu yang paling lu susah. Dulu ya. Iya itu. Kan ada orang yang buka bisnis, ini udah pasti laku nggak ya? Ini duit gue udah keluar segini. Lu nggak di situ? Nggak, gue nggak di situ. Karena gue nggak pernah belajar. Gue cuma takut doang, takut. Tapi ya? Kalau lu nggak nyampe, lu tahu lu kenapa lu bangkrutnya, kenapa duit lu habisnya segala macam. Dan lu tahu oke, karena ini kesalahan. Dan next lu bisa lebih perfect gitu. Ya. Oke, selain kopi apa lagi Mar yang ada di otak lo nih? Iya sebenarnya Unfinished ini gue bikinnya kan JKT Jakarta. Semoga nextnya ada Bogor, nggak pakai 48 Bandung, kan JKT? Enggak. Okay. Beda ya, itu beda. Okay. Iya jadi nextnya gue pengennya ada di kota-kota lain Indonesia. Tapi udah ada tuh di otak lo? Udah ada banget. Pengennya udah ada banget. Udah dinawarin? Kita mungkin join. Ayo. Deal lah. Iya kan? Iya dong. Iya boleh banget. Oke. Berarti sekarang kan lagi zamannya kopi Nusantara ya? Iya. Itu emang beneran laku gak sih? Laku ya? Karena kopi kita emang enak. Enak ya? Emang enak dan harganya terjangkau dibanding harus ekspor dari lu luar. Lu ekspor dong? Belum, enggak. Lu semua cari dia di Indonesia. Karena gue ada konsultan kopi gue itu saudara jauh gue juga lah. Dan dia emang kasih tahu ke gue karena ngapain lu harus pakai kopi luar. Kalau kopi kita tuh lebih bagus kualitinya, maksudnya bagus dan harganya juga terjangkau gitu. Dan kita kan malahan membantu ini para petani kopi kita sendiri. Tapi lu pernah nggak benar-benar datang ke perkebunan kopi? Pernah, tapi bukan lagi nyari kopi. Gue waktu itu lagi syuting. Nyari cewek enggak dong. Itu gue ke forest tuh, ke Wairebo kalau pernah dengar, kampung yang naik gunung ke atas tuh 5 jam naik jalan kaki. Nah itu gue benar-benar di situ kopi dan gue cobain juga waktu itu. Kopinya enak banget sih. Itu kopi forest tuh di Wairebo. Kalau kopi yang dari tai apa tuh? Dari tai tupai apa namanya? Yang mahal banget harganya. Mahal banget. Kok jadi lupa. Aduh apa? Luwak. Nah kalau itu apa sih bedanya? Kenapa dia mahal? Iya kayaknya karena prosesnya yang agak susah itu kali ya. Oh jadi kita nungguin tainya keluar. Lama kan. Nah, lu nggak tahu kali itunya ya. Nggak, tapi lu tahu cara prosesnya? Kan dia nih. Gue pernah si luwaknya gue pernah dikasih tahu. Habis itu dia tunggu kering dulu. Apa gitu ya. Habis itu diambil baru diproses lah gitu. Jadi ini mahal kopinya petainya? Ya itu. Oh itu prosesnya. Proses itunya soalnya yang mahal. Gue pernah keluar karena kalau nggak ada binatangnya itu nggak akan mendapatkan dia kan. Dan di sini banyak. Iya, soalnya itu even itu di luar negeri itu mahal banget. Malah termahal kali. Makanya gue mau nanya lo itu yang mahal apanya? Prosesnya? Gue rasa prosesnya memang. Bukan tainya ya? Bukan. Oke prosesnya ya. Kalau nggak nanti semua binatang disuruh berak aja. Siapa tahu enak ya. Tapi emang itu paling mahal ya si kopi luwak itu paling mahal. Iya, gue emang one of the most expensive coffee deh. Dan in the world yang jadi belum. Tapi lu pernah merasakan kopi itu? Udah. Enak gak sih? Strong banget. Lu benar-benar strong banget. Kalau itu benar-benar strong. Gue langsung melek gitu. Iya, gue benar-benar minta yang manual brew terus yang panas. Gue minum tuh emang asik kenceng banget sih. Parah. Dan mahal banget juga. Udah kenceng mahal banget tuh, kenceng banget juga. Tapi gitu. emang berasa maksudnya ya strong lah. Pokoknya lu dari cium aja baunya tuh strong coffee banget gitu. Oke. Nah, setelah lo jadi businessman kopi ini, lo kan berarti udah mulai ngerti pasar nih. Yang cewek suka apa, yang cowok suka apa, yang cewek ke cowok-cowokan suka apa ya kan. So far menurut lo di cafe lo sendiri deh, mereka pada suka apa sih? Kalau di cafe gue tuh dia suka gue bikin sengaja karena nama gue Unfinished. Gue harus punya Unfinished coffee. Apa nih? Nah gue bikinnya kayak kopi gula aren? Bukan. Gula batu? Kopi apa? Aku jadi lupa gue namanya. Kopi udah ada apa di seratnya gitu jadi hancur gitu kopinya. Jadi gue blender dulu. Oh gitu. Jadi itu spesial cuma ada di tempat lo. Ada di tempat gue. Nah, taunya itu malah suka orang-orang. Oh gitu. Itu laku banget. Itu paling laku. Namanya Unfinished Coffee. Unfinished Coffee. Oh berarti itu lu emang eksperimental lu. Emang gue sendiri aja bikin sama barista gue bilang, coba kita harus bikin. Coba deh di blender pokoknya dihancurin kopinya. Jadi masih ada si bubuk-bubuknya itu masih ada dikit-dikit lah. Oh, tapi enak banget. Terus gue suka kasih regal kalau mereka mau.
Aduh berangkat nih Mar. Ayo dong, ayo gue kan juga lagi zaman tuh kopi yang tiba-tiba lu campurin alkohol dikit. Nah belum. Oh belum. Mau rencananya kayak ram atau apa. Cuman kan gak semua orang kan suka alkohol juga. Oke. Kalau kita sih berangkat. malah bukan kopi campur alkohol, campur kopi. Kembali. Kan tapi emang ada market ya kan. Orang yang suka kopi dikasih ram, dikasih. Iya dikasih apa ada banget. Tapi itu ini gue udah bikin kayak cold brew gitu. Konsultan gue udah bikin. Cuman gue bilang nanti deh udah ada gue. Oke. Udah ada. Berarti so far yang paling best seller di tempat lo adalah Unfinished Coffee. Unfinished Coffee sama si kopi Regal, ada kopi susu Regal biasa lah. Ayo dong cobain yuk. Ayo dong. Lu tadi kenapa enggak bawa ke sini? Ini cuma nungguin kopi lu. Tadi dia nungguin lo mana Mario? Undang gua lagi, ya kan? Ngepot bareng lagi kayak gue. Ngepot bareng, ya kan? Nanti kita semua ke tempat lo naik Daihatsu ya. Bener ya? Kalau naik Daihatsu kita nggak boleh kesini. Iya. Ya kan? Gua harus punya juga. Lo harus punya juga. Marso, menurut lo mau ngapain lagi dalam hidup lo yang sudah tidak cukup mudah? apalagi Mar? Lo bikin bisnis udah? Gue sih gue fokus di sini dulu. Yes. Ya kan makan ini juga baru banget. Bener-bener baby ya. Gue bilang gue rookie banget lah masih di dunia ini. Jadi gue fokus di sini dulu. Kalau masalah perjodohan sih anytime I'm ready. Yes. Jadi most welcome siapa aja. Yang penting cocok. Terus ya udah masih gue fokus ini dulu aja lah. Masih di coffee ini dulu ya. Kalau siapa tahu kita satu film bareng. Aduh harus one day ya dong. Pengen banget. Ya. Berarti lu tetap ya di tahun ini lu pengen ngegedein si Unfinished ini sampai segede sementok-mentoknya mentok ya? Iya, pokoknya nggak boleh finish. Unfinished dulu ya terus. Unfinished ya. Masa kalah sama kopi-kopi sebelah. Dia aja bisa kemana-mana ya. Asip. Gokil sih Mar, thank you banget ya. Sama-sama Nat. Gue suka banget ngobrol sama lu deh ya. Thank you. Nanti gue mampir ke tempat kopi lu ya. Harus. Nah sahabat Daihatsu sekarang lu bisa pilih. Tadi kita udah mulai topik dengan nongkrong enak ngopi kekinian di tim Onat. Apa? Manual brew ada di timnya Mario. Tinggal lu pilih dan lu komen. Dan lu juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Daihatsu sahabatku. Karena masih ada bintang tamu keren. Masih ada Mario Lawata yang lain-lainnya. Jangan lupa subscribe hari ini dan nonton Daihatsu Ngepot. Nah, gue baru inget jargonnya. Ngepot kiri, ngepot kanan, ciii.